Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Gimana kabarnya hari ini? Bunda harap kita semua selalu dalam lindungan Allah. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Pembelajaran 3 tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Di buku kalian ada di halaman 24. Nah, sebelum kita belajar, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kali ini kita akan memahami agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum kedatangan Islam. Nah, di sini ada 2 pembahasan ya. Yang pertama tentang sifat dan watak masyarakat Arab pra-Islam, dan yang kedua tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Oke. Sekarang tolong perhatikan gambar yang ada di layar monitor kalian ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan terdapat gambar Ka'bah yang mana Ka'bah tersebut dikelilingi oleh patung atau berhala. Nah, ini merupakan gambaran keadaan Ka'bah di Makkah pada waktu agama Islam belum datang. Jadi seperti ini kira-kira gambarannya ya. Kemudian sebelum belajar ke materi inti, Bunda mau menjelaskan lebih dahulu tentang apa itu zaman jahiliyah. Nah, ini sebelumnya sudah Bunda singgung ya di pembelajaran sebelumnya. Nah, kita bahas lagi apa sih zaman jahiliyah itu. Zaman jahiliyah atau biasa disebut dengan zaman kegelapan atau kebodohan. Disebut demikian karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah. Nah, mereka ini dalam keadaan kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh Rasul. Mereka juga belum memiliki aturan hidup yang baik. Kenapa? Karena mereka tidak terdapat pemerintahan dan hukum yang tetap. Kemudian karena tidak ada pemerintahan atau hukum yang tetap, maka mereka mengikuti adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun. Selain itu, pada zaman jahiliyah ini, mereka suka hidup berkelompok berdasarkan bani atau marga. Nah, karena mereka senang hidup berkelompok, maka sering terjadi persaingan dan perselisihan antar suku. Nah, ini kurang lebih penjelasan tentang keadaan zaman jahiliyah dulu. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti ya. Yang pertama yaitu tentang sifat dan watak masyarakat Arab pra-Islam. Nah, sifat dan masyarakat Arab pra-Islam terkenal sangat keras. Mereka saling berkelahi hanya karena hal-hal yang kecil atau sepele. Akan tetapi, mereka juga terkenal dengan pemberani. Kenapa? Karena mereka berani berjalan dan berkelana sendirian di tengah padang pasir yang sangat banyak tantangannya. Berani membela hak walaupun mereka harus berperang. Oleh karena itu, jika kemana saja mereka pergi, selalu membawa pedang yang digantung di pinggangnya. Nah, selain itu, mereka sangat suka membanggakan suku atau kabilahnya secara berlebihan, merasa menjadi yang terbaik dan ingin paling berkuasa. Maka dari itu sering terjadi perselisihan dan permusuhan antar kabilah-kabilah. Karena setiap kabilah atau suku merasa yang terbaik dan yang paling berkuasa. Nah, selain itu, mereka ini memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Kebiasaan-kebiasaan apa? Nah, kita akan bahas selanjutnya
mereka atau bangsa Arab ini memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, namun mereka juga memiliki kebiasaan yang baik loh. Nah, kita bahas ya sekarang ke yang pertama tentang kebiasaan buruk. Mereka suka menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Nah, kemudian kebiasaan buruk lainnya yaitu percaya kepada tahayul, suka minum minuman keras, hidup boros, suka bermain judi, suka membuat persembahan kepada dewa-dewa, suka berbuat riba atau membungakan uang pinjaman. Nah, selain itu mereka juga suka atau membunuh bayi perempuan. Ketika mereka melihat ada bangsa Arab yang melahirkan bayi perempuan, maka akan dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup. Nah, selain itu mereka juga suka berkelahi, bahkan sampai terjadi perang antar suku. Nah, ini tadi merupakan kebiasaan buruk bangsa Arab. Nah, sekarang kebiasaan baiknya seperti apa ya? Nah, oke. Di tabel selanjutnya yaitu kebiasaan baik bangsa Arab. Yang pertama yaitu dermawan. Nah, contohnya nih ketika mereka kedatangan seorang tamu, sementara bangsa Arab ini tidak memiliki apa-apa kecuali hanya ada 1 ekor unta. Nah, demi menghormati tamunya, bangsa Arab ini rela menyembelih untanya untuk dipersembahkan atau disuguhkan kepada tamunya sebagai wujud menghormati tamu. Nah, itu sifat dermawan dari bangsa Arab. Selain itu, bangsa Arab juga suka menepati janji. Bagi mereka, janji merupakan hutang yang harus dibayar. Nah, yang kemudian mereka juga memiliki kebiasaan memiliki tekad yang sangat kuat. Apa itu? Nah, ketika mereka memiliki keinginan, maka mereka akan berusaha sangat gigih untuk mencapai keinginan itu. Itu ya. Kemudian mereka juga memiliki kebiasaan menjaga harga diri dan kehormatan. Nah, mereka ini rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan kelompoknya. Sifat ini yang menyebabkan mereka menjadi pemberani. Jadi, apapun yang terjadi untuk menjaga harga diri dan kehormatannya, mereka rela berkorban. Oke, selanjutnya teguh pendirian. Nah, mereka sangat teguh pada pendiriannya dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Nah, yang terakhir, mereka memiliki kebiasaan baik yaitu dapat dipercaya. Pada umumnya, bangsa Arab ini memiliki sifat yang jujur. Jika berkata selalu benar ya, tidak suka bohong. Nah, ini termasuk kebiasaan baik yang dimiliki oleh bangsa Arab. Oke, pembahasan yang kedua yaitu tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelumnya sudah Bunda singgung di pembelajaran sebelumnya sudah Bunda singgung di pembelajaran sebelumnya bahwasannya warga atau bangsa Arab dahulu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu ajaran tauhid. Di sini dahulu Nabi Ibrahim mengajak bangsa Arab untuk menyembah hanya kepada Allah. Namun karena ada pengaruh dari luar, pengaruh dari bangsa lain, dan iman bangsa Arab yang masih lemah, maka menjadikan mereka menyembah berhala, kemudian menyembah dewa-dewa, menyembah bintang, menyembah malaikat, bahkan ada yang menyembah jin, roh, dan hantu. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang kepercayaan bangsa Arab. Yang pertama, menyembah berhala. Apa sih berhala itu? Berhala adalah suatu
arca atau patung yang dibuat dari kayu, batu, logam, atau dari bahan lain. Bentuknya bermacam-macam. Jadi sesuai dengan keinginan dan kesenangan pembuatnya. Nah, berhala ini awal mulanya dibawa oleh Amr bin Lu'ay dari golongan Bani Khuza'ah yang dibawa dari daerah Balqa di negeri Syria. Nah, selanjutnya tiap-tiap kabilah mengikuti sehingga masing-masing kabilah atau suku memiliki berhala yang mana masing-masing diletakkan pula di dekat Ka'bah sehingga jumlahnya tidak kurang dari 360 buah. Maka dari itu di Ka'bah itu banyak dikelilingi patung-patung atau berhala-berhala. Itu yang dimiliki oleh setiap suku atau kabilah. Nah, berhala-berhala yang penting atau yang sering disembah oleh bangsa Arab itu ada bermacam-macam. Ada Al-Uzza, Hubbal, Al-Lata, dan Manat. Kemudian di sini ada gambar cara peribadatan bangsa Arab terhadap berhala. Nah, ada yang berdiam di samping berhala, ada yang mempersembahkan makanan, ada yang bersujud kepada berhala, bahkan ada yang menyembelih hewan sebagai kurban. Yang mana hewan tersebut disembelih dengan menyebut nama-nama berhala. Nah, selanjutnya kepercayaan yang kedua yaitu menyembah dewa-dewa dengan cara menyajikan kurban berupa hewan ternak. Nah, di sini biasanya mereka ketika ingin bepergian, apabila akan melakukan suatu pekerjaan yang penting, ini mereka mempercayai dengan menyajikan kurban. Kurban itu dibawa ke Ka'bah, terus kemudian mereka menanyakan peruntungan nasibnya kepada dewa-dewanya melalui tukang-tukang ramal di sekitar Ka'bah. Ya, kemudian yang ketiga menyembah bintang. Jadi selain mereka menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, bangsa Arab juga menyembah bintang. Gimana caranya ya? Nah, dengan cara menengadahkan tangan ke langit seraya bermohon agar diberi rezeki dan keselamatan. Ini ketika malam bangsa Arab menyembahnya atau memohonnya kepada bulan dan bintang. Namun ketika siang mereka menyembah kepada matahari. Oke, selanjutnya mereka juga menyembah malaikat. Mereka percaya bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan, sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah kepada Tuhan. Nah, benarkah malaikat itu harus disembah? Tidak ya, karena menurut ajaran Islam, malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Malaikat itu diciptakan dari cahaya dan diciptakannya sebelum Allah menciptakan manusia. Jadi malaikat itu termasuk makhluk gaib yang tidak terlihat wujudnya. Malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Allah. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah, apalagi putra-putri Tuhan, karena Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula dilahirkan. Tidak ada suatu makhluk pun yang menyerupai Allah. Nah, paham ya maksudnya? Kemudian yang kelima, menyembah jin, roh, dan hantu. Nih, bangsa Arab dulu juga mempercayai jin, roh, dan hantu. Nah, mereka cara pemujaan bangsa Arab terhadap jin, roh, dan hantu ini sama dengan
memuja dewa, yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Hewan itu dipersembahkan kepada jin, roh atau hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu. Nah, demikianlah kepercayaan dan pemujaan masyarakat Arab jahiliyah. Mereka menentukan sendiri Tuhan yang dipujanya sesuai keinginan dan kesenangan mereka sendiri. Tetapi walaupun demikian, bangsa Arab tetap memuliakan Ka'bah dan kota Makkah. Nah, demikian penjelasan dari Bunda, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.